Hukumnya tayamum bagi orang yang sakit ada 3. Nanti ini masuknya kemana? Kalau ada saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, anak kita, tapi semoga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Ada 3. Yang pertama, ada kalanya hukumnya tayamum sebab sakit itu wajib. Wajib tayamum karena dia sakit. Yang bagaimana yang wajib tayamum? Sakit yang bagaimana? Idza kana yakhaful halaka min isti'malil ma'i. Kalau orang ini menurut dokter, Pak, Bapak ini sakitnya aneh, sakitnya ini kami juga baru menemukan, tapi yang jelas Bapak tidak boleh kena air. Kalau Bapak kena air mati, ini Bapak langsung ya. Kalau kena air mati, maka hukumnya wajib tayamum. Yang kedua, hukumnya tayamum sebab sakit mubah. Ada orang sakit lalu diperbolehkan tayamum, boleh tayamum, boleh tidak. Sakit yang bagaimana? Idza kana yakhafu mahdzurat tayamum, mahdzurat tayamum wa huwa ziyadatul marad au butul syifa au hudusu syai'in fahishin an fi udwin zahirin au faqdu manfaati udwin. Nah, yang diperbolehkan mau tayamum silakan, enggak tayamum juga silakan. Ini ada orang sakit. Sakit yang bagaimana? Yaitu adalah orang yang apabila tayamum dia tambah parah sakitnya. Tambah parah kok tayamum. Kalau wudu, kalau kena air. Ada orang sakit, kalau kena air nanti dia tambah parah sakitnya, maka tayamumnya boleh. Tayamum monggo, enggak juga enggak apa-apa. Yang kedua, menyebabkan terlambat atau terhambat kesembuhannya. Bapak, kalau Bapak kena air, kalau Bapak kena air nanti lama sakit sembuhnya. Bagaimana? Maka mubah, boleh tayamum. Atau kalau misalkan kena air, kata dokter, Bapak kalau kena air nanti ini akan cacat. Nanti tangan Bapak atau anggota Bapak akan cacat, tapi di dalam anggota zahir yang kira-kira kelihatan kayak tangan, wajah. Kalau misalkan Bapak kalau kena air, ini nanti di sini kalau kena air nanti di sini belang-belang. Bagaimana? Itu mah wajib pakai air walaupun nanti belang-belang. Kenapa? Karena di sini mah nggak kelihatan. Tapi kelihatan sama istri, Pak Ustadz. Oh, kalau sama istri udah tahu. Kalau udah jadi suami istri mah tadi ganteng kayak nyungsep, anggar bae seneng lah insyaallah-nya. Karunya ujung-ujungnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kira-kira kalau dia kena air, anggota dohirnya menjadi cacat, kayak misalkan muka kena air nanti jadi belang, kan jelek. Atau tangan yang kira-kira kelihatan, maka hukumnya boleh tayamum. Atau kalau kena air nanti akan menyebabkan hilang kemanfaatan anggota tersebut. Misalkan kata dokter, Pak, awas, Bapak kalau kena air, ini tangan kena air, maka tangan Bapak bakal lumpuh, nggak bisa gerak, maka ini tayamumnya mubah. Tapi ya kalau bisa tayamum ya, jangan sampai jangan sampai nanti tangan lumpuh ya. Tapi hukumnya mubah, mau tayamum boleh, mau pakai air juga boleh. Yang ketiga, orang sakit tayamum itu ada yang hukumnya haram tayamum. Yang mana? Idza kana al-marad khafifan la yadurruhu isti'malul ma. Kalau ada orang sakit cuman panas tiris biasa eutik, aduh tiris tadi rezeki geuninnya ngomecai, aduh tiris. Terus dia tayamum, bagaimana? Haram hukumnya. Kecuali kalau misalkan kata dokter, awas, memang ini Bapak penyakit panas tiris, tapi ima panas tiris nu benten beda lain daripada yang lain. Kalau kena air nanti bisa tangan Bapak bisa lumpuh. Wah, itu baru hukumnya mubah, boleh tayamum. Tapi kalau cuman lieur be leng menit gimana? Tayamum tambah lieur ya. Jadi kalau sakitnya enggak bahaya, ringan, maka hukumnya
haram melaksanakan tayamum.